Selamat pagi dan bertemu kembali kita ibu-ibu pada ibadah virtual Komisi Wanita. Salam sukacita dan salam sehat selalu untuk ibu-ibu dimanapun berada. Sebelum kita memulai ibadah persekutuan kita, mari kita angkat satu pujian dengan lagu Hari yang Terindah. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Sebelum kita lebih jauh lagi masuk ke ibadah kita pada pagi hari ini, kita masuk dalam doa. Puji syukur pada Tuhan karena pada pagi yang indah ini Tuhan Yesus masih memberikan kesempatan kepada kami para ibu-ibu untuk menghentikan aktivitas kami sejenak untuk kami melakukan ibadah dalam Komisi Wanita ini. Bapa yang baik, sebelum kami lebih dalam lagi, lebih jauh masuk dalam ibadah ini, pimpinlah Bapa ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Bapa hanya kuasa Roh Kudus-Mu saja yang memberkati setiap kami. Begitu juga bagi Ibu Iwanwati Bapa yang akan menyampaikan sebagian daripada firman-Mu. Berkati Bapa Ibu Iwan, biarlah kiranya firman-Mu menjadi pelita bagi kami, para ibu-ibu di dalam kami menjalani hari-hari yang Tuhan Yesus berikan. Bapa, dimanapun para ibu-ibu pada saat ini, biarlah kiranya Engkau memberkati dan memberikan sukacita bagi para ibu-ibu Bapa untuk selalu bersukacita di dalam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni dosa dan salah kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita angkat lagu pujian yang kedua ibu-ibu dengan lagu Ku Berserah Kepada Allahku. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti, Bapa Sorgawi
masuk dalam mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Evangelis Iwan Mati. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan menaikkan lagu pujian Siapa yang Berpegang. Paduan suara Yudita akan mempersembahkan pujian. Cobaan
Shalom wanitanya Allah, apa kabar? Saya berharap para ibu semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Hari ini tema persekutuan kita adalah wanita pemimpin yang tidak kelihatan ya. Ini bukan transparan, nggak kelihatan ya, tapi ini istilah di belakang layar seolah-olah. Nah, sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa yang Maha Baik, pada saat ini kami semua wanita-Mu Tuhan, ingin belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kami semua kemampuan untuk menerima kebenaran firman Tuhan, dan juga kemampuan untuk melakukan kebenaran itu sendiri. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang kami baca dan kami pelajari pada siang ini ya Tuhan, sungguh boleh membuat kami lebih menjadi wanita-wanitanya Tuhan yang memiliki keberanian untuk bersaksi di hadapan dunia. Terima kasih Tuhan, sertai setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan membacanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami naikkan doa kami ini. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan kita baca itu terambil dari 1 Raja-Raja pasal 21 hingga ke 10. Pasal 1 Raja-Raja 21 ayat 1 hingga ke 10. Saya akan membacakan bagi kita semua ya. Kebun anggur Nabot. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot, orang Yisrael, mempunyai kebun anggur di Yisrael di samping istana Ahab, Raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar, karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Yisrael itu kepadanya. Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Lalu datanglah Isabel istrinya dan berkata kepadanya, apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan? Lalu jawabnya kepadanya, sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Yisrael itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya. Tetapi sautnya, tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu. Kata Isabel istrinya kepadanya, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Yisrael itu. Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja. Lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekotak dengan Nabot. Dalam surat itu ditulisnya demikian, maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan raja. Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang baru saja kita baca mungkin sudah sering kita dengar ya, atau kisahnya ini sudah familiar sekali dengan kita. Tentang seorang perempuan yang namanya Isabel, ya, Isabel banget ya. Gampang sekali ingatnya ya, antara nama dengan kelakuannya itu benar-benar menyebalkan begitu ya. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita bilang wanita pemimpin yang tak kelihatan, kalau lihat dari temanya aja,
ini bisa memiliki dua arti. Ini positif atau negatif begitu ya. Tapi kalau kita kemudian lihat dari kisah kebun anggur Nabot, maka saya ingin mengatakan hal yang kita ingin pelajari atau kita singkapkan atau belajar dari Isabel ini adalah ternyata kehidupan yang negatif dari seorang wanita yang menjadi pemimpin yang tak kelihatan ya. Nah, siapa yang tidak kenal Isabel? Seorang istri atau permaisuri Raja Ahab yang paling terkenal dengan penyembahannya kepada berhala. Memang latar belakang Isabel adalah dia putri Raja Sidon. Ya. Raja yang menyembah juga Baal. Dan Isabel ini terkenal sekali sampai berperang dengan Nabi Elia, membunuh nabi-nabi Tuhan ya. Lalu pokoknya dia ini orang yang juga penganiaya sampai 450 Nabi Baal dia bawa begitu ya, bahkan dia juga membunuh nabi-nabi Tuhan begitu. Nah, ini seorang wanita yang luar biasa. Bahkan di dalam Perjanjian Baru, di dalam kitab Wahyu itu juga dikatakan gitu ya, di Wahyu 20 gitu ya. Dikatakan bahwa Isabel orang yang misalnya menghasut orang, mengajarkan ajaran yang palsu itu seperti Isabel atau perempuan yang dikatakan di dalam Alkitab itu jahat. Seorang yang suka membujuk orang untuk melakukan hal yang jahat. Nah, itu dalam kitab Wahyu. Nah, para ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita di sini lihat konteksnya bukan sekedar wanita, tapi ini lebih mengacu kepada seorang istri. Ya, seorang wanita yang bersuami. Isabel jelas suaminya si Ahab, seorang raja, seorang pemimpin. Nah, kalau kita lihat dari kisahnya tadi, maka kita tahu waktu itu Ahab punya keinginan yang luar biasa terhadap kebun anggur Nabot, ya, yang kebetulan letaknya itu di sebelah istananya. Ya, kita mungkin melihatnya, oh dia pengen punya tanah yang di sebelahnya. Ya, kalau bisa kita juga kalau mau sesuatu begitu yang dekat-dekat rumah ya, sepertinya kelihatannya wajar, ya. Punya keinginan memiliki kebun anggur orang. Ya bisa aja. Nah, waktu tawar-menawar ternyata Nabot itu menolak karena itu adalah warisan daripada nenek moyang atau pusaka nenek moyangnya. Bahkan begitu ditawarkan hal-hal yang lebih banyak harganya dengan rupiah, maksudnya dengan uang begitu, lebih dengan harta, dia bisa dapat banyak yang ditawarkan oleh raja, dia tetap menolak karena itu adalah milik pusaka nenek moyangnya. Jadi ada kewajiban dia memelihara terus dan mewariskan itu kepada anak cucunya. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata hal ini membuat Ahab ini gundah gulana, bukan gundah gulana aja, kecewa berat. Sampai dia kalau dilihat dari sikapnya gitu ya, dia pulang lalu ngambek, ya kesal hati dikatakan, lalu tidurnya tengkurap, nelungkup, gak mau makan. Wah, ini sikap seorang raja loh ya. Kelihatannya kalau ibu-ibu membayangkan punya suami seperti itu, ya. Kalau keinginannya tidak dituruti atau tidak dikabulkan, terus merajuk seperti itu, kira-kira gemes gak sih? Kesel gak sih? Ada orang kok, apalagi ini seorang pemimpin raja kayak begitu, ya. Nah, saya yakin Isabel sebagai seorang istri pas ngelihat, wah kenapa ini suamiku kok begitu gak mau makan begitu ya. Nah, dia penasaran ditanyain, kenapa? Lalu diceritakanlah bahwa itu aku gak bisa, gak mungkin lagi mengambil tanahnya Nabot. Karena dia itu begitu kekem memegang itu pusaka nenek moyangnya. Memang ada aturan tidak boleh dijual belikan ya. Itu harus diwariskan. Jadi di dalam pemikiran Ahab sudah kartu mati. Tidak akan ada lagi usaha yang bisa membuat Nabot menjualnya. Nah, tapi luar biasanya si Isabel. Mungkin sebagai istri dia juga agak terganggu dengan sikap suaminya. Kok gak mau makan begitu ya.
Kok ngambek begitu ya? Kan gak nyaman ya bagi seorang pasangan begitu bilang lihat pasangannya lagi ngambek. Suasana juga gak enak. Makanya dia berinisiatif. Kemudian dia bilang begini. Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Saudara perhatikan perkataan ini. Bukannya engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Apa sebenarnya maksud daripada Isabel ini? Ya, Isabel mau katakan, kalau kamu memegang kekuasaan, apa sih yang gak bisa dilakukan pemegang kekuasaan? Nah, Ahab ini raja Israel, itu si Nabot ada di bawah kuasa dia. Jadi Isabel itu seolah-olah menyadarkan bahwa kamu sebagai raja itu punya segala kuasa. Makanya kemudian berinisiatiflah Isabel ini mengambil alih kekuasaan yang dimiliki oleh Raja Ahab. Yang pemimpin di kerajaan itu, di kerajaan Israel adalah seorang raja. Ya, seorang ratu itu atau permaisuri itu gak punya kekuatan apa-apa seharusnya. Selain ngurusin rajanya begitu ya. Tapi ini luar biasanya Isabel, dia mengambil surat, menulis atas nama Ahab. Ya, karena dia nggak punya kuasa. Ratu nggak bisa nulis atas nama dia sendiri. Yang punya kuasa di negara itu adalah Ahab. Jadi dia tulis surat tapi atas nama Ahab. Lalu dia juga pakai stempel atau di meterai raja gitu ya. Dengan meterai raja itu sah itu dari raja. Itu semua dilakukan oleh Isabel. Ibu-ibu pernah nggak berpikir? Dulu Ruth sebagai ratu saja ya. Esther maksud saya. Ratu Esther saja mau menghadap raja itu deg-degan begitu ya. Karena ratu itu nggak punya kekuasaan apa-apa. Ratu Esther mau menghadap raja sampai berpuasa dulu. Tapi ini ratu yang berbeda begitu ya. Isabel ini luar biasa. Isabel itu begitu dia dengar suaminya seperti itu, karena dia gemes juga sama suaminya. Kok ini suami, ini raja cemen banget sih begitu ya. Lalu langsung dia berinisiatif. Dia tulis surat atas nama suaminya. Dikasih meterai raja jadi sah. Dan yang di dalamnya adalah isinya upaya untuk membunuh Nabot. Supaya apa? Supaya keinginan suaminya itu bisa tercapai. Keinginan itu apakah keinginan yang baik? Tidak. Keinginan itu keinginan yang jahat. Sikap yang egois yang dimiliki oleh Raja Ahab. Dia sudah punya banyak. Hanya karena masalah itu sepele bisa rasanya hidup dia kayaknya menjadi susah. Sehingga akhirnya istrinya bertindak. Itu keinginan serakah dan egois daripada Raja Ahab. Dan sebagai istri seharusnya dia tahu. Raja kok begitu? Apa kurang kayaknya? Tapi Isabel ini adalah istri yang tidak takut akan Tuhan. Seorang wanita penyembah berhala. Pasti nggak ada kebenaran di dalam dirinya. Sehingga inisiatif atau pemikirannya jelas adalah pemikiran yang jahat. Surat ditulis yang merupakan adalah rekayasa untuk membunuh Nabot. Dan itu memang akhirnya terjadi begitu. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, permisi tanya. Menurut ibu-ibu, kenapa ya sampai si Isabel itu mengambil tindakan seperti itu? Kita mungkin bilang, iya dia kan wanita yang tidak takut Tuhan, makanya dia begitu. Ibu-ibu, apakah hanya wanita yang tidak takut Tuhan yang bisa bersikap seperti itu? Ibu-ibu saya mau kasih tahu. Sikap Isabel ini sebagai seorang istri, seharusnya dari awal Tuhan ciptakan seorang istri itu untuk apa? Untuk jadi penolong. Tapi dia pada saat ini apakah dia menolong Ahab? Mungkin menurut pikiran dia penolong bagi Ahab. Buktinya dia nolong supaya itu kebun anggur jadi miliknya. Tapi saya mau katakan dia tidak jadi penolong. Karena yang dimaksud Tuhan menjadi penolong adalah membuat pasangan kita
semakin memuliakan Tuhan atau hidupnya berkenan di hati Tuhan. Kita menolong pasangan supaya hidupnya semakin berkenan Tuhan. Tapi dia membuat suaminya menjadi tambah jahat. Dan Tuhan menciptakan seorang pria itu menjadi pemimpin. Isabel melakukan tindakan seperti itu. Sesungguhnya itu lahir dari ketidakpuasan dia. Dia tidak puas dengan sikap kepemimpinan suaminya. Betul apa betul? Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Anda dan saya tidak puas dengan sikap suami, biasanya apa yang kita lakukan? Enggak puas, protes mungkin. Tapi enggak sedikit juga yang mengambil alih kepemimpinan suami. Betul enggak? Misalnya, suami kalau mutusin apa-apa lama begitu ya. Terus berkesan berbelit-belit begitu ya. Terus Anda adalah seorang wanita yang cepat dalam berpikir, cepat dalam bertindak begitu ya. Lalu cepat juga dalam berbicara. Wah, rasanya kalau ketemu pria yang model-model Ahab ini ya, kalau ada masalah sedikit cemen begitu, ngambek gitu. Gemes kan? Nah, kira-kira apa yang dilakukan ibu-ibu? Ibu-ibu akan kemudian berusaha dalam tanda petik menolong. Nah, menolong istilahnya gimana supaya kita nggak ngelihat orang atau pemimpin kita ini cemen. Oh, dengan cara kita mengambil alih tanggung jawab dia. Kita merekayasa supaya semuanya berjalan dengan baik. Ya. Kalau bisa kita ambil keputusan, kita serahin, nih begini aja. Lakukan seperti yang saya katakan. Pasti berhasil. Dan memang enggak sedikit ya. Ide ibu-ibu itu luar biasa begitu ya. Kadang-kadang bapak-bapak kalah begitu ya. Di dalam beberapa hal begitu ya. Ide-idenya wah brilian. Bener ibu-ibu ini lebih hebat begitu ya. Berhasil. Bahkan bisa membuat suaminya rasa tertolong begitu. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kelihatannya kita akan menolong. Sama seperti Isabel. Sesungguhnya itu lahir dari ketidakpercayaan kita terhadap sikap seorang pemimpin. Padahal firman Tuhan mengajarkan kita untuk justru kita berada di bawah kekuasaan pemimpin. Tapi seringkali kita itu menguasai pemimpin dengan menjadi pemimpin yang tidak kelihatan. Kita yang sibuk membuat dia seolah-olah bisa jadi pemimpin, padahal semua adalah bisikan kita. Ya, kita manipulasi kadang-kadang suami kita untuk menuruti kemampuan kita. Untuk kemauan maksud saya. Ya, kita bujuk dia, suami tadinya udah bilang enggak mau ke mall. Sekarang lagi banyak virus ya, lagi banyak masalah dengan pandemi. Tapi Pak ini loh begini. Dijelasin ya. Persuasif sekali pendekatannya begitu ya. Tahu nggak, si ibu itu nggak apa-apa, ke mall juga nggak apa-apa. Kasihan anak-anak, kamu lihat tuh begini. Wah, kelihatannya bukan seorang pemimpin yang langsung begitu ya. Tapi dengan bujukan, dengan memaksakan kehendak, memaksakannya dalam arti dengan cara persuasif ya, dimasukkan pemikiran-pemikiran, akhirnya berubahlah pemikiran sang pemimpin atau kepala keluarga. Dia berubah karena apa? Karena ada pemimpin yang kelihatannya tidak memimpin atau pemimpin yang tidak kelihatan, tapi selalu berusaha supaya jalur yang dijalani oleh pemimpin ini adalah jalur yang sepikiran dengan dia. Yang dia maui gitu ya, yang dia kehendaki. Padahal sebagai seorang yang dipimpin, seharusnya kita tuh mengikuti pemimpin. Mengikuti jalannya pemimpin. Jadi keputusan ada di mana? Di pemimpin. Tapi seringkali banyak wanita tidak menyadari. Dia punya pemikiran yang banyak ya. Nah, ada orang bilang
otak wanita itu lebih besar, otak pria itu lebih kecil. Begitu. Banyak sekali yang dipikirin, banyak sekali muatnya begitu ya. Walaupun nggak tahu apa yang dimuatin begitu di otak wanita begitu ya. Nah, tapi intinya adalah wanita banyak akal untuk mengambil alih kepemimpinan. Tanpa juga mungkin dia sadari. Dia pikir dia lagi berfungsi menjadi penolong seperti si Isabel. Tapi sebenarnya dia sedang menggerogoti kewibawaan seorang pemimpin. Dia pelan-pelan membuat pemimpin akhirnya merasa, iya benar, ternyata saya nggak mampu, lebih mampu istri saya. Nah, mungkin di situ Anda bangga, bukan suami saya mengakui begitu ya, saya ini lebih hebat dari dia. Tapi sekali lagi, justru ini miris, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan menciptakan pria menjadi pemimpin, tapi Anda menggerogotinya sehingga dia tidak mampu memimpin. Itulah yang terjadi apabila kita mengambil alih kepemimpinan seorang pemimpin. Kita menggerogoti dia sampai dia tidak mampu memimpin. Karena apa-apa akhirnya dia bergantung kepada kita. Dia bertanya apa-apa dia bertanya. Ibu-ibu, ini pengalaman saya masa lalu waktu anak-anak masih SD. Saya ingat, mungkin ini saya pernah cerita begitu ya. Anak saya itu nulis, kalau tidak salah pelajaran PKN. Di situ ada pertanyaan, siapa kepala rumah tangga? Anak saya jawab, ibu. Nah, pada ketawa tuh ya. Dia jawab ibu, saya bilang salah, gak boleh. Papanya juga bilang, kok pemimpin ibu gitu, kepala keluarga. Kepala keluarga itu papa gitu ya. Tapi terus dia bilang gini, tapi kok apa-apa papa suka bilang tanya mama. Nah, lihat ya, ternyata seorang anak SD aja bisa menyadari apa keputusan tertinggi di mana? Di mama, di ibu begitu. Waduh, saya itu tertohok sekali waktu itu memikirkan. Wah, itu saya ngomong sama suami itu, makanya lain kali kamu belajarlah ngambil keputusan, jangan nanya melulu sama saya. Sambil ngomong begitu saya sebenarnya udah nyalain begitu ya. Padahal saya pikir-pikir lagi, oh iya ya mungkin dulu saya itu seperti Isabel. Gak sabaran menunggu prosesnya Tuhan. Lihat suami, aduh lambat banget ngambil keputusan, gak tahan saya. Wah saya ambil aja lah. Toh demi kebaikan bersama, alasannya begitu ya. Padahal saya memotong jalurnya Tuhan memproses dia menjadi seorang pemimpin. Seharusnya Tuhan memberikan kesempatan kepada Ahab ini. Biarin dia ngambek, biar dia merajuk sampai kapan dia mau merajuk. Gak mungkin selama-lamanya dia gak mau makan gara-gara kebun anggur. Kalau Isabel itu orang yang takut akan Tuhan, maka dia akan punya hikmat. Dia akan menolong Ahab ini untuk menyadari bahwa keinginannya tidak harus selalu dipenuhi. Memang tidak enak kan? Keinginan tidak terpenuhi, itu proses yang wajar yang harus dilalui si Ahab. Kalau ditolak orang, gak usah orang yang jahat, orang yang baik, kalau ditolak juga rasanya gak enak. Jadi itu suatu proses yang harus dilalui oleh Ahab. Harus dibiarkan dulu. Lalu dikasih pencerahan dengan kebenaran firman Tuhan. Sampai akhirnya dia mampu setiap ada masalah ketika ditolak orang, dia mampu membuat dirinya tetap bisa jadi pemimpin. Bahkan pemimpin yang kuat bukan yang cemen. Saudara, ternyata hal pertama yang harus dilakukan diwaspadai seorang wanita ketika menghadapi situasi seperti Isabel ini adalah jangan tidak sabaran. Orang yang tidak sabaran akan lebih cenderung mengambil kepemimpinan pemimpin. Orang yang gak sabaran terhadap prosesnya Tuhan, yang Tuhan lakukan terhadap suami, kepada anak mungkin yang laki-laki, yang seorang pemimpin gitu ya. Yang Tuhan bangun dari kecil, pria itu dari kecil memang udah dilahirkan sebagai pemimpin. Tapi karena kita lihat, oh anak kita lelet banget begitu kalau ngerjain apa-apa. Lalu seorang ibu seolah-olah menjadi penolong yang baik, melakukan banyak hal, membereskan semua hal yang seharusnya dia lakukan.
maka Anda sedang mengikis kepemimpinan seorang calon pemimpin. Kalau itu anak kita laki-laki. Kalau itu adalah suami kita, Anda sedang merebut kepemimpinan seorang pemimpin. Tidak pernah sekalipun Alkitab mengajarkan, hai wanita pimpinlah suamimu yang tidak baik. Tidak pernah. Tapi tunduklah di dalam Efesus maupun Kolose, Efesus 5 dan Kolose 3. Tunduklah kepada suamimu dalam segala sesuatu. Itu yang perintah Tuhan katakan untuk kita. Tapi ketika kita merebut kepemimpinan dan menjadi pemimpin yang tidak kelihatan, yang berusaha entah itu secara frontal atau secara persuasif membelokkan keputusan-keputusan suami, itu adalah perbuatan merebut kepemimpinan. Rasa tidak sabar bisa melahirkan sikap seperti itu, seperti Yezebel. Saya yakin dia nggak tahan ngelihat si Ahab seperti itu. Ya, dia nggak membiarkan. Padahal Ahab adalah raja Israel, umat pilihan Allah loh. Saya yakin Allah masih juga memikirkan walaupun dia mengawini wanita yang tidak takut Tuhan. Namun karena Yezebel yang tidak sabaran membuat Ahab akhirnya terus-terusan menjadi raja yang tidak bisa memimpin dengan baik, bahkan tidak takut akan Tuhan. Lebih takut akan istrinya. Dan memang sejarah membuktikan bahwa Yezebel ini di dalam pemerintahan Raja Ahab sangat berperan. Banyak keputusan-keputusan yang jahat yang dilakukan oleh Yezebel. Atas nama pasti Ahab. Karena secara kepemerintahan dia tidak punya status apa-apa selain istri daripada Ahab. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang bisa kita lihat dari kasus Yezebel. Hal yang pertama, orang yang tidak takut akan Tuhan seperti Yezebel. Ya, kalau kita juga melakukan hal yang sama walaupun kita Kristen tapi tidak takut firman Tuhan, tidak mau melakukan firman Tuhan, maka kita tidak akan pernah berfungsi menjadi penolong bagi seorang pemimpin. Kita akan lebih cenderung menjadi pemimpin yang tidak kelihatan, diam-diam merebut kepemimpinan pemimpin. Lalu yang kedua, kalau kita punya karakter tidak sabaran, maunya cepat, maunya prosesnya tuntas, seolah-olah itu yang terbaik, sehingga mengabaikan prosesnya Tuhan, maka itu sebenarnya adalah proses merebut kepemimpinan sang pemimpin yang akan mengakibatkan gagalnya seorang pemimpin dibentuk oleh Tuhan. Dan akibatnya apa? Saya yakin ibu-ibu ini akan menjadi dilema. Begitu ibu merebut kepemimpinan pasangan kita atau suami kita seorang pemimpin, dia tidak lagi mampu memimpin dengan baik, ya, karena merasa tidak berdaya, karena akhirnya mengakui bahwa dirinya nggak pantas memimpin. Nah, ini seperti lingkaran setan. Begitu dia bersikap begitu, di dalam hati ibu-ibu tahu bahwa seorang suami, seorang laki-laki seharusnya memimpin. Nah, ibu-ibu akan gelisah karena dia tidak bisa memimpin. Ibu-ibu akan merasa tidak nyaman. Nah, tapi ibu-ibu juga merebut, membuat dia tidak bisa memimpin. Tapi ibu-ibu juga protes, kenapa kamu gak bisa memimpin gitu ya. Jadi seperti lingkaran setan. Jadi kalau mau mulai bagaimana memperbaikinya, kitalah yang harus bertobat duluan. Belajarlah memposisikan diri sebagai istri yang menolong, seperti yang dikehendaki Tuhan. Jangan pernah menjadi pemimpin yang tidak kelihatan seperti Yezebel. Pakai nama suami, tapi sesungguhnya itulah keputusan kita. Bukan keputusan suami. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada siang ini menolong kita semua. Belajar dari Yezebel, kehidupannya yang gagal menjadi seorang penolong, tapi perongrong kewibawaan suami. Belajar untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini. Bantu kami ya Tuhan, agar kami semua ya Tuhan menjadi wanita-wanita-Mu
yang lebih tunduk kepada pemimpin-pemimpin kami. Kami tahu banyak pemimpin kami yang tidak sempurna. Bahkan seringkali kami merasa pemimpin kami tidak mampu memimpin. Tapi berilah kami kesabaran Tuhan. Kami percaya apabila kami terus berusaha berfungsi menjadi penolong. Memberi kesempatan kepada para pemimpin ini untuk bertumbuh. Maka kami akan mendapatkan pemimpin-pemimpin kami semakin lama, semakin memiliki wibawa ilahi dan semakin bisa memimpin dengan baik. Bapa di surga, beri kami hati yang bijaksana, beri kami hati yang takut akan Tuhan. Biarlah kami belajar mempercayai firman-Mu, bukan pemikiran kami atau pengalaman kami. Firman-Mu lebih benar Tuhan dari segala hal yang kami punya. Oleh karena itu bantu kami mengikuti firman-Mu, bukan keinginan, bukan juga pengalaman kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap diri kami semua di dalam tangan dan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Ibu Iwanwati yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kiranya firman yang disampaikan Ibu Iwan dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum mari ibu-ibu kita persiapkan persembahan kita angkat suatu pujian berkat Tuhan, mari hitunglah. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di sorga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari ibu-ibu kita bawa dalam doa persembahan kita. Terima kasih Bapa yang baik karena pada pagi hari ini Tuhan Yesus masih memberikan kesempatan kepada kami Bapa untuk memberikan persembahan. Yang mana Bapa persembahan yang kami berikan ini tidak sebanding dengan berkat-berkat yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Bapa yang baik, terimalah persembahan kami ini, berkati tangan-tangan yang memberi dan yang mengelola persembahan kami ini. Biarlah kiranya Bapa persembahan kami ini hanya dapat memperluas kerajaan-Mu saja. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Wahyu 2 ayat 10b. Mari ibu-ibu kita baca bersama. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini ayat hafalan kita pada pagi hari ini. Ayat hafalan kita untuk bulan depan diambil dari Matius 7 ayat 12. Dengan bunyi, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dalam kitab para nabi. Terus sebelum kita naikkan doa berkat, pengumuman untuk bulan depan. Tadi ayat hafalan kita yang terambil dari Matius 7 ayat 12. Terus getap Selasa seperti biasa di minggu keempat melalui Zoom jam 2 sore.
Yang kedua, persekutuan Komisi Wanita seperti biasa minggu kedua bulan April melalui channel YouTube jam 10 pagi. Nah, itu aja pengumuman dari Komisi Wanita. Saya persilakan Ibu Iwan untuk doa berkat. Ya, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah akhir pada persekutuan kita siang ini. Marilah kita siapkan hati untuk menerima berkat-Nya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan bagi kami percaya ada berkat dan pertolongan Tuhan bagi kehidupan kami setiap anak-Mu yang mau mengikut Engkau. Dan kiranya Engkau menurunkan berkat atas setiap kami hari ini. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus, kasih yang begitu besar dari Allah Bapa, penyertaan Allah Roh Kudus selalu menyertai kami mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kali. Haleluya. Amin.